Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Mari kita belajar bersama. Dinasti Ayyubiyah memiliki masa kegemilangan, yaitu peradaban-peradaban dinasti Ayyubiyah seperti kemajuan pendidikan dan kebudayaan pada masa dinasti Ayyubiyah, kemudian ada sejarah dan perkembangan Al-Azhar, kemudian bagaimana Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah, dan ilmuwan muslim pada masa dinasti Ayyubiyah. Kita akan membahas tentang kemajuan pendidikan dan kebudayaan masa Ayyubiyah. Yang pertama kita akan membahas tentang bidang pendidikan, di mana kegemilangan ini mencakup yang pertama adalah menjadikan kota Damaskus sebagai kota pendidikan. Kemudian yang kedua, membangun gedung-gedung pemerintahan dan merenovasi dinding-dinding pemerintahan. Yang ketiga, mendirikan madrasah-madrasah. Yang keempat, membangun rumah sakit sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Yang kelima, memperkenalkan seni tulis indah atau kaligrafi. Dan yang keenam adalah mengenalkan perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah beberapa bidang pendidikan. Kemudian kita lanjutkan ke bidang ekonomi dan perdagangan. Kemajuannya yang pertama adalah melakukan kerjasama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Yang kedua, menyempurnakan sistem perpajakan. Yang ketiga, menggunakan mata uang yang terbuat dari emas atau disebut dengan dinar. Yang terbuat dari perak disebut dengan dirham, dan fulus adalah yang terbuat dari tembaga. Kemudian yang keempat adalah memproduksi kincir air, dan yang kelima, membangun pabrik karpet kain dan gelas. Kemudian dalam bidang militer dan sistem pertahanan, kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Ayyubiyah ini yang pertama adalah memiliki kekuatan militer yang terkenal tangguh. Kemudian yang kedua, menciptakan alat-alat perang, pasukan berkuda dan panah. Yang ketiga, memiliki burung elang dan sebagai mata-mata dalam peperangan. Kemudian yang keempat, membangun benteng pertahanan di Bukit Muqattam, yaitu yang dinamakan benteng Qal'atul Jabal, terkenal dengan nama benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Nah, kita tahu semuanya Al-Azhar itu adalah berdiri pada masa dinasti Fatimiyah sebelumnya. Sebelum dinasti Ayyubiyah itu Al-Azhar itu sudah berdiri. Nah, maka di sini ada Al-Azhar, sejarah berdirinya Al-Azhar dan perkembangan Al-Azhar. Nah, sejarah berdirinya Al-Azhar itu dimulai dari Al-Azhar didirikan oleh Panglima dinasti Fatimiyah yang bernama Jauhar Al-Khatib Al-Shikli atas perintah Khalifah Bani Fatimiyah yang bernama Al-Mu'izz Lidinillah. Kemudian pembangunan Al-Azhar ini dimulai pada tanggal 4 April 970 sampai dengan 22 Juni 972 Masehi atau 24 Jumadil Ula 359 Hijriah sampai dengan 7 Ramadan 361 Hijriah. Kemudian untuk perkembangan Al-Azharnya, nah ini Al-Azhar itu awalnya merupakan sebuah masjid, tempat beribadah yang bernama Masjid Al-Qahiroh. Yang kedua, Al-Azhar dijadikan sebagai tempat kajian ajaran Syiah oleh dinasti Fatimiyah. Ini dinasti sebelum lahirnya dinasti Ayyubiyah. Kemudian Al-Azhar dijadikan sebagai tempat kegiatan ilmiah dan menjadi masjid resmi negara. Kemudian dalam perkembangannya Al-Azhar dijadikan sebagai perguruan tinggi Islam di Kairo, Mesir. Kita ke Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Tadi sebelumnya kita membahas Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah pada awal berdirinya Al-Azhar.
Nah, sekarang Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah ini pada masa Salahuddin Al-Ayyubi tidak boleh digunakan untuk sholat Jum'ah dan kegiatan madrasah. Kemudian sholat Jum'ah hanya boleh dilakukan di Masjid Al-Hakim, bukan di Al-Azhar. Meskipun Al-Azhar itu awalnya adalah sebagai tempat ibadah ya. Kemudian Al-Azhar dijadikan sebagai pusat pengembangan ajaran Islam Sunni ya. Nah, ini Sunni itu pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, pada sebelumnya pada dinasti Fatimiyah ini dijadikan Al-Azhar ini sebagai tempat pengembangan ajaran Syiah ya. Kemudian pada masa pemerintahan Malik Al-Aziz Imaduddin, Utsman Al-Azhar kembali dibuka untuk difungsikan sebagai masjid. Kemudian lembaga pendidikan setelah datang seorang ulama yang bernama Abdul Latif Al-Baghdadi yang mengajar di Al-Azhar. Kemudian Al-Azhar juga dijadikan sebagai salah satu lembaga strategis dalam pembelajaran, penyebaran, dan pengembangan madhab Sunni. Beberapa tokoh-tokoh Muslim yang menonjol pada masa dinasti Ayyubiyah. Di sini ada beberapa tokoh-tokohnya. Yang pertama kita ada tokoh yang bernama Ibnu Khaldun ya. Nah, ini untuk biografinya adalah beliau lahir di Tunisia tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah ya, dan wafat pada tanggal 20 Ramadan 808 Hijriah. Nah, untuk karya besar Ibnu Khaldun itu adalah sosiologi Muslim, yaitu tentang buku Muqaddimah, kemudian At-Ta'rif Ibnu Khaldun, kemudian Lubab Al-Muhassal fi Usuluddin. Kemudian untuk yang kedua, tokoh yang kedua adalah Ibnu Al-Jauzi, yaitu ahli sejarah ya, teologi. Kemudian karya-karyanya ada Mir'at Al-Zaman, kemudian Maslak, Al-Sir, Al-Masum. Kemudian dalam ilmu mengenal Al-Quran, beliau membuat karya Tafsir Al-Bayan fi Tafsir Al-Qanun. Kemudian dalam kebudayaan, Fadalil Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dalam bidang fikihnya, beliau membuat karya Masbuk Al-Dahab dan Al-Mudhab fil Madhab. Untuk tokoh yang ketiga itu ada Asy-Syurawardi, yaitu seorang filsafat ya. Nah, ini karya-karyanya adalah Al-Muqawwamat ya. Kemudian ada Hikmah Al-Isyraq, ada Mantik, At-Talwihat, dan masih banyak lagi. Kemudian tokoh yang lainnya adalah Imam Nawawi, seorang ahli fikih dan hadis. Untuk karyanya adalah Riyadus Sholihin min Kalamis Sayyidin Mursalin. Kemudian ada Tahdhibul. Kemudian ada Taqrib wa Tahsin fi Mustalah Al-Hadis. Tokoh yang selanjutnya yang kelima adalah Ibnu Asakir, yaitu sejarah ya, memiliki karya Tarikh Dimashq, yaitu sejarah tentang Damaskus. Tokoh yang keenam ada Fakhr Al-Din Al-Razi atau biasa disebut dengan Ar-Razi ya. Nah, ini adalah tokoh ilmu kalam dan seorang filosof ya. Nah, ini untuk karyanya adalah Tafsir Al-Kabir. Kemudian Ibnu Al-Qayyim. Nah, ini adalah seorang tokoh Islam, tafsir, ilmu kalam, hadis, dan fikih. Untuk karyanya adalah Bekal ke Akhirat. Tokoh-tokoh Muslim yang menonjol pada masa dinasti Ayyubiyah yaitu di lingkungan Al-Azhar. Yang pertama ada Abdul Latif Al-Baghdadi, yaitu ahli ilmu mantik, bayan, dan ahli botani. Kemudian yang kedua ada Syekh Abdul Qasim Al-Manfalubi, yaitu ahli fikih. Yang ketiga ada Syamsuddin Qolikon atau Ibnu Qolikon, itu ahli sejarah. Yang keempat ada Abu Abdullah Al-Qudai,
Ini adalah ahli fikih, hadis dan sejarah. Untuk karyanya ada Asy-Syihab, ada Sinadus Syihab, kemudian Anba'al Anbiya yang berisi tentang cerita-cerita para nabi. Kemudian ada Al-Mukhtar fi Dzikr Al-Khutat wa Al-Asar, yaitu buku tentang sejarah Mesir. Kemudian yang kelima, tokoh yang kelima adalah Al-Hufi, yaitu ahli bahasa. Yang keenam ada Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, yaitu ahli nahwu. Yang ketujuh ada Hasan bin Khotir Al-Farisi, yaitu ahli fikih dan tafsir. Yang kelima ada Nasir ad-Din At-Tusi, yaitu ahli astronomi. Yang kesembilan, tokoh yang kesembilan itu ada Abu Hasan Ali An-Nafis, yaitu ahli kedokteran atau penemu susunan peredaran darah dalam paru-paru. Kemudian yang ke-10 ada Abdul Munim Al-Dimyati, yaitu dokter hewan. Yang ke-12 adalah Ibnu Tamiyah atau As-Suyuti, ada Ibnu Hajar dan banyak lagi ya. Itu adalah ahli dalam bidang keagamaan. Ya, untuk tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang menonjol pada masa dinasti Ayyubiyah itu di lingkungan Al-Azhar. Ini ada tambahannya, yaitu Abu Qasim Al-Manfauliti, kemudian Syekh Samsuddin Al-Atabaki, kemudian Sa'aduddin Al-Hariti Al-Hambali, kemudian ada Jalaluddin As-Sayuti, kemudian ada Syekh Syamsuddin Ibnu Khalid. Ibroh dari perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa kini dan yang akan datang. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana kemajuan peradaban dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, baik itu yang diraih pada masa dinasti Ayyubiyah maupun dinasti-dinasti sebelumnya, memiliki kesamaan pada dasarnya. Mereka adalah pecinta ilmu pengetahuan dan kebudayaan ya. Kemudian mereka dalam mengembangkan pemerintahan Islam itu mereka tidak segan-segan untuk mengembangkan atau bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Kemudian dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat dan tokoh-tokoh para pemimpinnya. Jika kita di masa depan menginginkan kembali ilmu pengetahuan dan kebudayaan lebih maju lagi, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus memiliki pemimpin yang tangguh, yang memiliki kecintaan dan kepedulian kepada ilmu pengetahuan, seperti yang dicontohkan para pemimpin umat Islam terdahulu yang soleh. Dan mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan kata-kata motivasi. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Oke, semangat terus untuk belajarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.